Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam Firman Kehidupan, sebuah renungan pengembalaan harian bersama saya, Pendeta Kawi Ardiasa. Marilah Bapak Ibu Saudara kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama hari ini akan menguatkan iman kita, memberikan pengharapan dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari yang Engkau anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami agar Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita di hari yang ke-193 hari ini adalah altar di dalam dan di luar gedung gereja. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita membaca bersama dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang kata ibadah seringkali langsung memunculkan bayangan tentang sebuah ruang ibadah. Ada alunan musik rohani, doa-doa yang dinaikkan, serta khotbah yang didengarkan selama beberapa jam. Tentu saja, berkumpul bersama sebagai tubuh Kristus adalah hal yang sangat penting untuk mengisi ulang rohani kita. Puji Tuhan. Namun, esensi ibadah Kristen yang mendatangkan berkat Allah yang melimpah melampaui sekedar dinding gedung gereja. Ibadah yang sejati adalah sebuah jembatan teologis yang mengubah doktrin yang kita percayai menjadi tindakan nyata sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, dalam teks asli Perjanjian Baru, kata ibadah salah satunya diterjemahkan dari kata latria yang berarti pelayanan ibadah atau tugas keagamaan yang utuh. Nah, menariknya, Rasul Paulus tidak meminta kita mempersembahkan jiwa atau roh saja, melainkan tubuh kita. Pertanyaannya, mengapa tubuh? Karena di era modern ini ada bahaya laten di mana orang percaya terjebak dalam dualisme rohani. Pola pikir ini membuat seseorang merasa sudah beribadah dengan luar biasa di hari Minggu karena hatinya tersentuh oleh pujian, namun merasa bebas menggunakan tubuh fisiknya untuk berkompromi dengan dosa, seperti ketidakjujuran, egoisme, atau kepahitan di hari Senin sampai Sabtu. Nah, Tuhan tidak menginginkan ibadah yang terkotak-kotak. Dia menginginkan tubuh kita, tangan kita untuk menolong, kaki kita untuk melangkah dalam kebenaran, dan mulut kita untuk menyuarakan berkat, menjadi korban yang hidup di atas altar keseharian kita. Ketika kita menangkap esensi ibadah yang utuh ini, Allah mencurahkan berkat-berkat-Nya yang tidak dapat dinilai dengan materi. Kita perhatikan, ada berkat pembaharuan budi. Ibadah yang sejati menjaga kita agar jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, kecemasan, dan kompetisi yang tidak sehat,
ibadah Kristen memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk memperbarui pikiran kita dari hari ke hari. Ada juga berkat kekuatan yang selalu diperbaharui. Seiring bertambahnya usia, secara biologis manusia lahiriah kita semakin merosot. Dituliskan itu dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Fisik kita mungkin melemah, namun berkat dari keintiman ibadah memastikan bahwa manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari. Katakan amin. Tuhan memberikan kekuatan supranatural kepada mereka yang mempersembahkan sisa-sisa energinya untuk kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, ada juga berkat keutuhan hidup. Allah kita adalah Allah damai sejahtera yang rindu menjaga kita secara menyeluruh. Janjinya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 menegaskan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Berkat ibadah menjaga kesehatan roh, ketenangan jiwa, serta menguduskan tubuh fisik kita. Jadi, apa langkah praktis kita, Bapak Ibu Saudara? Berkat Tuhan melalui ibadah tidak akan kita alami secara penuh jika kita memisahkan kehidupan sakral dan sekuler. Hari Minggu adalah momentum krusial untuk mengisi ulang bahan bakar rohani kita melalui persekutuan bersama. Namun, hari Senin hingga Sabtu adalah medan altar ibadah yang sesungguhnya di tempat kerja, di tengah-tengah keluarga, dan masyarakat untuk menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bawa ibadah kita keluar dari gedung gereja. Persembahkanlah setiap jam kerja kita, setiap interaksi kita dengan sesama, dan seluruh keberadaan fisik kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Disitulah berkat, penyertaan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan secara nyata melalui hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan sebuah karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan perjalanan iman kami, untuk kami menempatkan hidup ini dalam ibadah yang sejati. Hari demi kesehari kami hidup dan menghidupkan firman-Mu Tuhan, sehingga benar firman-Mu berkata, kehidupan orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara.
Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita semua buka tangan dan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan ini memberkati saudara. Senang sekali saudara berbagi, share renungan ini kepada teman, sahabat, keluarga Anda, agar mereka juga menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.